Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu semua, saudara yang diberkati, disayang, diberkati, dicinta oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur, terima kasih kepada Bapa di surga, hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kita masih dipelihara, kita senantiasa di dalam berkat perlindungan Tuhan sampai dalam malam yang terakhir, Sabtu malam ini di bulan Januari. Karena besok sudah kita memasuki hari Minggu. Saya ada di kota Jember saat ini. Besok hari Minggu ibadah yang pertama di bulan Februari. Karena besok hari Minggu sudah tanggal 1 merupakan hari yang pertama, minggu yang pertama. Mari kita berbondong-bondong datang kepada Yesus. Saya pelanin Jember ada perjamuan kudus. Biar kita mau cinta Tuhan. Yesus tolong kita. Yesus menyertai kita. Yesus memberkati kita. Sama-sama kita mau tutup hari yang terakhir 31 Januari malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jadi Alfa dan Omega. Tuhan yang mengatur segala-galanya. Hidup kita di dalam kendali Tuhan. Itu mari kita mencintai Yesus. Karena tepat firman Tuhan berkata dalam Markus pasal 8 ayat 30 sampai 38. Ikut Yesus harus pikul salib dan penyangkalan diri. Kalau kita cinta Yesus, kita mau taat kepada firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan? Yesus sendiri berkata, mengikut aku harus pikul salib dan penyangkalan diri. Itu yang kita kerjakan karena kita cinta Yesus. Karena di balik salib, di balik penyangkalan diri, ada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Saya cinta, haleluya, Tuhan Yesus Bapakku. Engkau Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus. Cintaku juga, amin, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, Engkau Bapakku, Engkau Tuhanku, Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesus. Oh, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus. Cintaku juga, amin, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 23. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Tuhan Yesus. Yesus itulah segala-galanya dalam hidupku. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah
doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang terindah, nama Yesus yang termulia. Sungguh sucikan mulutku, pikiran dan hatiku malam hari ini. Kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, hamba orang berdosa. Ampuni Bapa, sucikanlah hidupku. Aku mau taat, setia, melakukan seluruh perintah-perintah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kau berfirman Bapa malam hari ini. Aku siap dengan firman-Mu dan aku siap melakukan seluruh perintah-perintah-Mu. Bahwa aku mencintai Kau Bapa. Karena di balik semuanya itu, Yesus akan angkat kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, masuk di dalam kerajaan surga. Sebagaimana Engkau berjanji Bapa. Yohanes 14, 15 dan 23. Engkau berfirman Bapa, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sungguh aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Aku akan menuruti segala perintah-Mu. Dan jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Amin. Janji Engkau Bapa, jikalau kami taat kepada firman Tuhan, Engkau akan menyertai, bahkan Engkau akan angkat kami Bapa masuk di dalam kerajaan kekal bersama dengan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat baik. Sungguh Engkau baik Bapa, sangat baik, sangat baik. Kasih-Mu sempurna. Sungguh aku dipelihara sampai detik ini bersama keluarga, bersama kau seluruh anak-anak-Mu Bapa. Itu semua karena kasih Tuhan Yesus. Dan terbukti nyata kasih Tuhan. Aku mencintai Tuhan Yesus dan menuruti segala perintah-perintah-Mu Bapa. Mari kita mau baca firman Tuhan, firman dari Tuhan Yesus. Markus pasal 8, rutin kita baca Alkitab sebelum kita berbaring tidur. Selalu kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya hari demi hari kita menjalani perintah Tuhan. Dalam rangka kita menyongsong, menyambut untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita membaca ini perintah Tuhan Yesus. Ini Alkitab, ini firman Tuhan. Markus pasal 8. Ayat 31 sampai 38, demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ini Yesus sendiri yang katakan, saudara, bahwa Yesus belum melakukan, belum terjadi kejadian, tapi Yesus sudah mengajar, Yesus sudah memberitahu, Yesus sudah menginformasikan, Yesus konfirmasi kepada muridnya bahwa dia akan mengalami, menanggung banyak penderitaan. Padahal ini belum terjadi loh Bapak Ibu. Ya, berarti membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Dia tahu segala halnya. Akan terjadi penderitaan, ditolak oleh tua imam kepala, bahkan akan dibunuh disalib. Tetapi luar biasa, hari ketiga Yesus bangkit. Wah, dahsyat. Ini membuktikan, memperkuat iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang tahu persis peristiwa-peristiwa yang akan datang. Kejadian bahwa ini belum terjadi. Kalau kita mana tahu apa terjadi besok. Jangankan besok, jam berikutnya, menit berikutnya seperti apa, kita tidak tahu. Tapi satu hal kita tahu, Yesus menyertai kita. Kita tahu, kita imani, kita mau taat kepada firman Tuhan, kita mencintai Yesus. Ayat 32, hal ini dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping menegur dia. Nah, Petrus mengeluarkan kedagingan karena dia sebagai manusia, dia tidak tahu apa-apa. Ya, dia kan manusia seperti Bapak Ibu bersama saya. Dia tidak tahu apa yang dikatakan Yesus. Mana mungkin dia ditarik Yesus, dia tidak boleh mati Yesus, maunya begitu daging. Tapi dia tegur sama Yesus ya, ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia marahi Petrus, katanya, "Nyala iblis,
sebab engkau bukan memikirkan apa yang pikirkan Allah, melainkan apa yang pikir manusia. Jadi jelas kita mau tahu di poin ini, saudara ya. Ini perintah Yesus. Jangan sekali-kali Yesus menggunakan pikiran kedagingan. Ini apa yang dipikirkan manusia. Ikut Yesus harus hidup di dalam firman Tuhan. Ikut Yesus, ikuti perintah Tuhan. Ikut Yesus, pikirkan perkara-perkara di atas. Maka Yesus berkata, sebab engkau bukan memikirkan apa yang pikirkan Allah. Pikiran Allah ada di dalam firman Tuhan. Mari kita mau selalu cinta Tuhan Yesus. Ikuti firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang sudah Tuhan izinkan ada dalam Alkitab. Alkitab itulah pegangan kita. Itulah firman Tuhan ya. Jadi jelas ikut Yesus. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan ya. Dia Tuhan, dia tahu segala-galanya, dan kita bangga kita ikut Yesus karena di dalam dia segala-galanya ada terjamin. Oh, luar biasa Yesus. Yang kedua, mari kita mau ikut Yesus, jangan gunakan daging, jangan gunakan pikir manusia, tapi ikuti kehendak Allah. Apa yang dipikirkan Tuhan itu ada dalam firman Allah. Kita ikuti firman Tuhan. Jadi jelas hidup ikut Yesus harus taat kepada firman Tuhan. Yang jelas di sini ya. Ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan ikut. Ini perintah Yesus berikutnya ada di dalam Alkitab ini. Perintah Yesus ada dalam Alkitab. Markus 8 ayat 34 dengan Matius 16:24 sama. Ikut Yesus ada penyangkalan diri dan ipikul salib. Ada harga yang harus kita bayar. Ya, komit dengan Tuhan. Mari kita penyangkalan diri. Kita harus berendah hati. Penyangkalan diri artinya tidak boleh egois. Kita sangkal diri kita. Kita ikut Yesus harus rendah hati. Ya, jangan egois, jangan seenaknya sendiri. Jadi jelas harus rendah hati dan pikul salib. Semua perintah-perintah Tuhan sesuai dengan tadi yang Tuhan perintahkan, Yohanes 14 ayat 15-3. Kalau kita cinta Yesus, kita ikuti semua perintah-perintah Tuhan. Dan malam hari ini perintah Tuhan, yaitu yang pertama, kita pandang Yesus yang besar. Dia adalah Tuhan. Dan kedua, jangan kita ikut gunakan pikiran manusia. Jangan ikut dengan kedagingan. Tapi harus kata Yesus yang ketiga, pikul salib. Ada harga yang dibayar. Dan penyangkalan diri kita rendah hati. Terus ayat 35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Artinya, mari ikut Yesus, pikul salib itu. Jangan kita egois, ya. Jangan itu kedagingan. Jangan kita menghindar. Wah, saya takut. Tempoh hari pernah kejadian tahun 97 atau 98, saya lupa saudara ya. Jadi ada orang Kristen didatangi oleh seseorang. Ayo percaya Yesus atau tidak. Dia takut, dia berarti menghindar nyawanya, kata Tuhan. Ya, barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Itu dia mau menghindar penyangkalan diri, berarti sudah menyangkal Yesus. Kalau menyangkal Yesus berarti memelihara nyawanya, dia takut ada pedang. Nah, karena dia bilang nih pembunuhnya, kalau kau ikut Yesus akan kubunuh. Dia ketakutan, saudara. Sebetulnya tidak boleh ketakutan, saudara. Ya, yang pegang nyawa kita Tuhan Yesus. Ya, jauh usah ketakutan. Ya, seandainya itu terjadi, tetap kita katakan, aku cinta Tuhan, aku ikut Yesus. Dibunuh ada apa-apa itu, martir berarti. Langsung seperti Stefanus dalam Alkitab, ya, Kisah Rasul 1:7, yang langsung apa saudara, masuk di dalam kerajaan sorga. Lihat ini, saya lihat ini. Waktu Kisah Rasul 1:7, saya mau baca apa yang Stefanus berdoa. Kisah 7 ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Terus Stefanus ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkata itu meninggal ia. Coba nih, langsung diangkat rohnya sama Tuhan. Kenapa? Dia tetap ikut Yesus. Dia sebut nama Yesus. Oleh itu mari kita mencinta Yesus. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, demi Injil, demi Yesus, kita bela hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, biarpun kita harus pikul salib, biarpun mati sekalipun, enggak apa-apa. Demi kerajaan surga kita ikut Yesus. Apa gunanya seorang memperoleh sedunia tapi kehilangannya? Benar, enggak ada untungnya. Dunia akan lenyap. Biarpun seorang, kata firman Tuhan, memperoleh kekayaan dunia tapi kehilangan nyawa, masuk neraka. Buat apa, saudara? Tapi biarpun saudara hidup sederhana, ikut Yesus. Biarpun dibunuh sekalipun ya, nggak apa-apa. Yang penting kita masuk dalam kerajaan surga. Memang cepat atau lambat pasti suatu hari kalau kita tinggalkan dunia. Dunia bukan daerah kita, Bapak Ibu.
Ya, dunia bukan daerah kita. Daerah kita di surga kekal selama-lamanya. Kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Ibrani 12 ayat 8. Ya, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 38 terakhir. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiring malaikat-malaikat. Nanti Yesus akan datang bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Dan suatu hari kelak kita berjumpa dengan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang jelas intinya, mari kita mengikut Yesus. Dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Biarpun pikul salib, biarpun penyeangkalan harus kita kerjakan. Ya, ada penyertaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Gak usah takut, saudara. Karena kita keikut Yesus. Yesus juru selamat kita. Yesus hebat luar biasa. Yesus yang punya segala-galanya. Nyawa kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita berserah total kepada Tuhan. Dan Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan selamatkan kita. Dan kita komit dengan Tuhan. Aku mau ikut Yesus dengan setia. Apapun yang harus aku hadapi. Aku hadapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan, saya cinta Tuhan Yesus, amin. Yesus juru selamatku, amin. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhan Yesus, amin. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita tutup hari yang terakhir dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Satu malam di 31 Januari 2026. Yesus mengawal kita 1 Januari, akan tutup 31 Januari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah Alfa dan Omega, awal dan akhir dalam setiap langkah hidup kita. Dan kita mesti setia ikut Yesus. Biarpun pikul salib penyangkalan diri, Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Kita berjumpa dengan Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.